Ini udah semua kan ya? Oke, aku share screen ya. Udah kelihatan belum ya, guys? Udah, Kak. Udah, Kak. Sebentar. Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke deh. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, pertama-tama aku pengen perkenalan dulu. Jadi, halo semua, kenalin ya, aku Tia, salah satu tutor ekonomi di marsiajar.id. Aku sekarang salah satu mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, jurusan Manajemen Angkatan 2021. Mungkin ada dari kalian nih yang mau ke UGM juga, bisa nih tanya-tanya aku di DM aja atau gimana. Di sini banyak nggak sih yang linjur gitu? Bisa raise hand-nya? Ada yang linjur mungkin? Atau langsung on mic aja? Ada, Banyak? Kak. Oh, lumayan. Aku, Kak. Oh, iya. Oke. Oke deh. Lumayan ya. Oke, jadi karena sekarang hari Sabtu juga, kayak hari weekend gini, aku pengen bahas materi yang sederhana aja sih tentang pendapatan nasional, nggak yang terlalu rumit juga. Jadi hari ini mungkin singkat aja ya. Oke, pendapatan nasional. Suara aku jelas kan ya, BTW? Jelas, Kak. Jelas kok, Kak. Jelas, Kak. Oke, salam kenal ya semua. Jadi pendapatan, iya, pendapatan nasional ini kita bakal belajar ke dalam nih, 3 subbab. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada metode menghitung, sama yang ketiga ada distribusi pendapatan nasional. Jadi apa sih pendapatan nasional itu? Nah, pendapatan nasional itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun. Yang pertama, subbab pertama itu ada konsep, ada GDP atau PDB, produk domestik bruto. Jadi, Oh, maaf, PPT-nya nggak kelihatan. oh, sebentar. Nggak kelihatan ya? Iya, Kak. Enggak, Kak. Iya, Kak, enggak. Oh, sekarang. Udah, Kak. Kak. Udah, Kak. Oh ya, oke deh. Bentar deh, aku iniin dulu. Udah muncul kan ya? Muncul, Kak. Ya, oke. Jadi yang pertama ada konsep dari pendapatan nasional, ada GDP atau PDB, produk domestik bruto, sama GNP atau PNB, produk domestik nasional bruto. Nah, bedanya GDP sama GNP ini sebenarnya buat ngingetnya sendiri, kalau GDP itu berdasarkan domisili, berdasarkan wilayahnya. Nih, produk yang dihasilkan oleh warga domestik dan warga asing di suatu wilayah tertentu. Kalau GNP berdasarkan kewarganegaraannya. Nanti aku jelasin ya lebih lanjutnya. Jadi rumusnya itu GNP sama dengan GDP plus PFDN min PFLN. PFDN ini produk pendapatan faktor dalam negeri. Misalnya kayak pendapatan warga domestik di luar negeri. Jadi kayak pendapatan warga domestik di luar negeri. Iya, jadi kayak misalnya TKW gitu-gitu yang ada di luar negeri itu masuknya ke PFDN. Kalau PFLN pendapatan faktor luar negeri. Jadi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Kayak misalnya PFLN ini tuh kayak misalnya fans, McD gitu-gitu yang ada di dalam negeri, di dalam Indonesia. Terus yang ketiga ada NNP, Net National Product atau Produk Nasional Neto. Rumusnya ini
NNI, Net National Income, pendapatan nasional bersih, NNP, dikurang pajak tidak langsung plus subsidi, sama ini PI, pendapatan perseorangan, pajak perseroan, tambah iuran jamsos, laba ditahan, sama mungkin masih ada yang bingung transfer payment itu apa sih? Nah, jadi transfer payment itu penerimaan bukan balas jasa. Jadi lebih singkatnya itu transfer payment itu kayak penerimaan cuma-cuma gitu, kayak misalnya subsidi, bukan subsidi, beda sama yang ini ya. Jadi bedanya transfer payment sama subsidi itu, kalau transfer payment itu lebih ke kayak hadiah, THR, sama dana pensiun gitu. Kalau yang DI, disposable income, pendapatan yang siap digunakan, rumusnya itu PI dikurang pajak langsung. Ini sebenarnya kalian tinggal ngafalin aja sih. Gitu ya. Lanjut. Ada pendapatan nasional harga berlaku dan pendapatan nasional harga konstan. Jadi, bedanya pendapatan nasional harga berlaku sama pendapatan nasional harga konstan itu, kalau yang berlaku berdasarkan tahun dasar, ini nominal biasanya. Kalau di UTBK keluarnya lebih sering munculnya tuh nama lainnya gitu ya, disebutnya nominal. Dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun tersebut. Terus kalau harga konstan atau real dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar. Sama di konsep itu kita juga akan ngebahas pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata harga suatu barang. Ini rumusnya, GDP atau GNP real, ini di-highlight ya. Kalau pendapatan per kapita itu yang dipakai yang real, yang tahun dasar, per jumlah penduduk. Suara aku jelas nggak ya? Koneksinya kayaknya. Jelas, Kak. Oke. Sebentar. Nih, kayak misalnya ini, misalnya ditanya nih, GDP nominal pada tahun 2012 adalah, jadi tinggal kalian cari aja GDP. GDP itu tinggal Q kali P. Q ini quantity, sama P ini price. Kan yang ditanya nominal ya. Nominal itu pada tahun tersebut. Jadi, Q kali P, ini 2012, Q-nya itu, Q 2012 itu adalah 100, sama P pada tahun 2012 itu 150. Jadi tinggal 100 dikali 150 sama dengan 15.000. Udah gitu kalau ada soal ditanya GDP real 2012, tinggal dicari aja Q kali P juga nih rumusnya. Q-nya itu 100, ini 100 nggak berubah, nah P-nya ini yang berubah. P-nya ini pakai yang tahun dasar, atau tahun patokan yang itu ya, yang real ini nih. 100. Jadi 100 kali 100, 10.000. Nah, biasanya ini juga sering banget keluar, kalau nominal lebih besar daripada real, terjadi apa? Gitu. Ini tadi kepencet. Jadi, kalau nominal lebih besar daripada real, itu akan terjadi fenomena inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena ini bisa dilihat ya, yang P nih. P yang real itu tahun dasar itu 100. Terus yang nominal P-nya 150. Nah, di sini kan udah ada gap 50 nih. Ini bisa dilihat fenomena naiknya suatu barang itu kan inflasi. Jadi kalau nominal lebih besar daripada real akan terjadi inflasi. Ada kenaikan harga barang gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Halo. Duh, koneksi aku kayaknya jelek ya. Suara aku jelas nggak ya, teman-teman? Jelas, Kak. Oke deh. Kalau ada yang mau nanya, raise hand aja ya. Yang kedua, ada metode menghitung. Jadi metode menghitung pendapatan nasional itu ada 3. Ada metode pendapatan, pengeluaran, sama metode produksi. Yang pertama, metode pendapatan nasional atau biasanya
Di soal itu dilambanginnya sama Y, sama dengan W plus R plus I plus P, atau kalian ingat aja langsung WRIP gitu, WRIP. Jadi W-nya itu wage atau upah, R-nya itu rent atau sewa, I-nya itu interest atau bunga, P-nya itu profit. Nah, ini juga berkaitan sama materi produksi. Itu kan jadi yang kalian tahu, faktor produksi itu kan ada 4 nih. Apa aja, ada yang tahu nggak faktor produksi? Coba dong bantu aku, faktor produksi ada apa aja? Tenaga kerja, tenaga sumber Ya. daya alam, modal, dan kewirausahaan. Nah, iya, kan ada 4 ya. Itu biasanya aku ngingetnya gitu aja sih. Jadi kalau tenaga kerja, balas jasanya itu yang wage, yang upah. Terus kalau rent itu yang tempat produksinya, kan ada tuh faktor produksi, ada yang salah satunya itu yang tempat produksi, balas jasanya itu rent, sewa, terus interest bahan baku, bunga, sama P itu profit, balas jasa dari faktor produksi kewirausahaan. Itu biasanya suka dikait-kaitin gitu sih guys, kalau di soal gitu ntar biasanya suka keluar. Jadi sambil diingat-ingat aja. Terus yang kedua ada metode menghitung yang pengeluaran. Ini pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G plus ekspor min impor. PR-nya ini biasanya dilambangin sama Y ya. Nah, jadi C-nya ini consumption, I-nya ini investasi, G-nya ini government expenditure, sama X min M ini biasanya langsung aja ekspor neto gitu. Kalau nggak ada satu-satu ekspornya berapa, impornya berapa, biasanya sih langsung dikasih lihat sih di soalnya ekspor neto gitu. Sama ada metode produksi. Nah, metode produksi ini menjumlahkan nilai tambah dari setiap proses produksi untuk menghindari perhitungan ganda atau biasanya double counting. Nah, jadi kalau metode produksi ini nggak ada rumus-rumusan gitu sih, jadi mungkin aku jelasin pakai contoh aja ya. Misalnya aku ambil contoh ini, di sini tuh coklat, nih, coklat. Jadi buat bikin suatu coklat, kan kita mulai dari bijinya dulu nih, diolah dari biji coklat. Nah, biji coklat itu dijual harganya 500. Belum ada nilai tambahnya nih. Dijual harganya 500. Udah gitu, diolah lagi jadi bubuk coklat. Nah, setelah diolah jadi bubuk coklat, harga jualnya itu naik jadi 700 nih. Nah, kan ini ada gap nih dari 700 ke 500, gapnya 200. Jadi, nilai tambahnya itu 200. Udah gitu, dari bubuk coklat diolah lagi jadi coklat. Nah, dijual lagi harganya naik lagi jadi 2.000. Jadi di sini ada gap lagi nih dari 2.000 ke 700, gapnya 1.300. Nah, yang dipakai di metode produksi itu yang ini, yang 1.500. Jadi yang gap-gapnya ini, jadi nggak ada double counting gitu di dalamnya. Gitu caranya. Tapi kalau yang metode produksi biasanya jarang banget sih di keluar gitu di soal. Biasanya lebih ke ini nih. Jangan kebalik aja ya guys, yang ini pendapatan, ini pengeluaran. Gitu. Oke, next. Oke, ini ada soal. Sebentar. Yang pertama, oh ya bisa banget nih bareng-bareng ya jawabnya. Yang pertama, metode perhitungan produk domestik bruto atau PDB dengan cara menjumlahkan konsumsi, investasi bruto, pembelian pemerintah, dan ekspor bersih disebut dengan pendekatan. Ada yang tahu nggak nih? Tadi ada 3 pendekatan. Pengeluaran agregat. Iya, oke. Kalau yang pendapatan, rumusnya? YWRIP. Oke. Nilai tambah itu yang metode produksi tadi ya. Nih. Selanjutnya, komponen disposable income adalah, ada yang tahu?
disposable income, pendapatan yang siap digunakan. Bisa banget nih bantu aku jawab. Lihat dari rumus yang tadi ya. 2 dan 4. Investasi sama pajak langsung. Yang lain? Ada yang lain? 1, 3. Tabungan sama konsumsi. Oke, yang lain mungkin ada? Tabungan sama investasi. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau pendapatnya yang lain? Utarain pendapatnya. Disposable income, pendapatan yang siap digunakan. Tadi ada investasi pajak langsung sama ada yang 1-3 ya. Ada lagi nggak nih yang lain? Pajak langsung. Oke. Jawabannya yang D, ya pajak langsung. Nah ini kan DI itu PI dikurang pajak langsung. Jadi kalian nggak usah lihat atas-atasnya ini. Kalian lihat aja dari disposable income itu rumusnya tuh yang termasuk di disposable income secara langsung itu yang mana? Yang langsung dikurangin gitu. Jadi yang pajak langsung, yang investasi gitu-gitu, kan itu kan masuknya yang tadi metode perhitungan itu ya, pengeluaran gitu-gitu. Jadi itu nggak dimasukin. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Oh ya, BTW aku kecepatan nggak guys? Duh, maaf banget nih sebenarnya belum siap. Ini tadi ada miskom. Kalau ada yang mau ditanyain langsung raise hand aja ya, atau langsung on-mic aja nggak apa-apa. Bisa lanjut? Bisa diulangi nggak? Yang nomor berapa? 17. Oke, jadi kan yang ditanya komponen disposable income. Nah, ini kan rumus besarnya kan kayak gini ya. GNP sama dengan GDP plus PFDN min PFLN. NNP sama dengan GNP min penyusutan, bla 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 bla, sampai DI, disposable income, PI, kurang pajak langsung. Nah, jadi yang kalian lihat itu, kalian nggak usah lihat atas-atas ini aja, jadi langsung aja yang masuk ke disposable income itu apa. Kalau tabungan itu kan masuknya yang tadi ya, yang ini. Kalau tabungan itu nggak masuk, saving itu nggak masuk. Terus kalau investasi, masuknya itu ke yang metode pengeluaran. Jadi dia nggak masuk metode ini secara langsung gitu loh. Kayak secara general gitu dia nggak masuk. Investasi itu masuknya yang pengeluaran, yang CIG plus ekspor min impor tadi. Terus konsumsi masuknya juga ke metode pengeluaran. Kalau di sini kan dia jadi ngeluarin tanpa metode-metode pengeluaran atau metode pendapatan sama metode produksi. Jadi kalian hafalin aja disposable income, PI dikurang pajak langsung, gitu langsung. Jelas nggak ya? Jelas, makasih. Iya. Yang lain ada, mungkin yang kurang jelas. Jadi beda ya guys, metode menghitung pendapatan yang ini sama yang ini tuh beda. Kalau ini yang secara keseluruhan, kalau ini yang pakai metode-metode gitu. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Ini ada yang raise hand ya? Sof sama Cantika kenapa nih mau nanya? Boleh Kak, banget. tanya. Iya, boleh. Siapa ya tadi? Pengeluaran agregat ya? Kalau caranya sendiri gimana? Halo? Suaranya putus-putus ya di aku. Bisa diketik aja nggak? Tadi siapa ya? Oke, yang ini dulu ya, aku jawab yang ini. Pengeluaran agregat, apakah izin bertanya? Oh, ini
pengeluaran agregat. Ini tuh pendekatannya. Jadi balik lagi ke yang 3 metode tadi, ada yang metode pendapatan agregat, pengeluaran agregat, sama nilai tambah. Nah, kalau yang pengeluaran agregat itu metodenya yang ini, C plus I plus G plus ekspor min impor. Itu cuman istilah nama aja sih guys, nama metode gitu. Bukan sesuatu pengertian gitu. Cuman metodenya aja yang tadi ada 3. Gitu. Kak, kalau nyari GDP sendiri gimana ya, Kak? Oh, kalau GDP sendiri biasanya udah langsung sih guys di soal, kagak ditanyain gitu. Ya cantik, Kak. Biasanya langsung sih kalau GDP. Kalau enggak, kalau GDP itu biasanya ini, kalau misalnya ditanyain ya, tapi ini jarang banget sih. Kalau GDP biasanya, misalnya GDP-nya belum ada nih. Nah, berarti kalian pakai 3 metode ini. Ntar ada komponennya dikasih konsumsinya berapa, investasinya berapa, terus G-nya berapa gitu. Jadi buat nyari GDP itu pakai yang 3 metode ini, kalian pakai rumusnya gitu. Nerapin rumusnya yang 3 tadi, kalau yang GDP. Terus buat keseluruhannya, lanjut lagi pakai rumus ini. Oh iya deh, biasanya digabung gitu, aku baru ingat. Iya, cantik, Kak. Iya, Karis. Kak, boleh ulangnya penjelasan nomor 14 nggak? 14 ya, sebentar. Metode perhitungan produk domestik bruto, PDB, dengan cara menjumlahkan konsumsi, investasi bruto, pembelian pemerintah, dan ekspor bersih disebut dengan pendekatan. Oh, ini kan yang ditanya kan pendekatan ya. Yang tadi kan pendekatan ada 3 nih. Ada yang pendapatan, pengeluaran, sama metode produksi. Nah, ini kalian lihat aja nih komponennya ada apa aja. Sebentar. Di sini kan komponennya ada konsumsi, ada investasi, sama pembelian pemerintah atau government expenditure, sama ekspor bersih nih. Nah, jadi tinggal balik lagi ke rumus yang tadi ya. Yang 3 metode tadi, kalau metode pengeluaran itu rumusnya ini, C plus I plus G plus ekspor min impor. Nah, jadi yang pengeluaran agregat. Kalau yang pendapatan agregat, berarti yang WRIP tadi, komponen yang ada di dalamnya, gitu. Kak, berarti rumusnya harus dihafal ya? Iya banget, ini nih. Tapi dikit sih guys, ntar juga lama-lama hafal. Aku juga sebenarnya susah sih dulu ngafalinnya, tapi kalau kalian sering-sering latihan soal gitu, pasti hafal deh, aku yakin. Iya, sama-sama. Kak, maaf, bertanya PI sama NN itu apa ya? Sebentar. PI. PI itu personal income, pendapatan perseorangan. Bedanya PI sama DI ini, kalau DI ini pendapatan yang siap digunakan. Jadi kan kalau di PI ini tuh belum dikurangin pajak seseorang kan, jadi istilahnya pendapatan dia cuman pendapatan kotornya. Nah, jadi kalau di DI-nya itu pendapatannya udah siap digunain gitu. Kalau yang tadi kamu tanya NNI ya? NNI itu net national income. Nah, ini nih, net national income itu pendapatan nasional bersih. Ya, pendapatan nasional bersih. Jadi pendapatan nasional Indonesia yang benar-benar udah dikurangin penyusutan, pajak tidak langsung, sama udah ditambah subsidi yang udah bersihnya, NNI. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, NNI itu net national income ya. Yang PI ini personal income. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Bisa asik banget itu ya. Jangan apa? Lagi mainannya semuanya. Oke, lanjut ya guys. Aku lanjut ya. Sebentar.
Nah, nomor selanjutnya, produk domestik bruto atau PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh, nih ayo dibaca dulu guys. Bisa langsung ya. Apa? Penduduk negara sendiri dengan penduduk negara lain di negara tersebut. Ya, oke. Yang lain mungkin ada yang apa pendapatnya beda. Bisa banget nih langsung unmic. Oh ya, BTW guys, dulu tuh aku persiapan UTBK itu ikut salah satu lembaga kursus les gitu kan. Jadi ini tuh soal-soalnya aku ambil dari situ juga. Jadi sekalian ini ya, belajar. Bisa banget nih. Ini kelihatan nggak sih jawabannya? Udah kelihatan ya? Udah deh, aku lanjut aja. Iya, kelihatan. Jadi jawabannya iya benar yang E. Bentar, kanan dulu. Jadi, PDB, barang dan jasa yang dihasilkan oleh, nah aku mau jelasin tadi bedanya PDB sama PNB ya. Mungkin yang masih bingung, ini yang E. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ini WNI. Aduh, ini WNA. Misalnya di WNA ini ada McD gitu ya. McD, terus ini ada misalnya Bogasari gini. Kebaca lah ya guys, ini pakai mouse soalnya susah. Ini di wilayah Indonesia gitu ya, misalnya. Terus di sini misalnya di ini WNI juga. Mereka ini kerja di misalnya ini negaranya Amerika Serikat. Nah, gini. Nah, jadi PDB sama GNP itu apa sih gitu ya? Buat lebih jelasnya. Mungkin kalau dari pengertian susah dimengerti gitu. Jadi kalau PDB itu kalian patokannya ke wilayahnya, domisilinya gitu ya. Jadi kan ini Indonesia nih. Nah, jadi ini semua ini WNI tambah WNA ini masuknya ke PDB ya. Ini PDB. Nah, kalau GNP kalian fokus ke kewarganegaraannya. Jadi yang dilihat itu ini nih, yang WNI. Jangan pink deh. Kuning nih. Jadi yang dilihat itu yang WNI. Nah, ini yang kuning ini namanya PNB. Jadi yang tanpa unsur asingnya gitu ya, tanpa unsur warga negara asing. Jadi kalau yang ditanya ini PDB barang yang dihasilkan oleh apa? Iya, jawabannya itu yang E, penduduk negara sendiri sama penduduk negara lain di negara tersebut. Yang ini WNI tambah WNA. Jadi yang dilihat itu domisilinya. Gitu. Ada yang mau nanya nomor 4? Iya, di Inten. Kamu juga ya les di Inten? Siapa nih? Yasmin. Iya, aku dulu Buten. Buten parah tuh dulu. Lanjut aja ya. Yang kedua, penghitungan PDB menurut metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan hal-hal berikut, yaitu ini kalian highlight di ini metode produksi. Ada yang tahu jawabannya? D, Kak. Oke, yang lain? Kak. Ya, oke. Iya, jawabannya yang D ya, guys. Ini penjelasannya. Jadi, kalau yang A itu pengeluaran agregat, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, sama ekspor neto dalam periode tertentu. Ini yang balik lagi ke rumus yang tadi, pengeluaran C plus I plus G plus ini ekspor neto, itu metode pengeluaran. Terus kalau yang B, nilai total balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam periode tertentu. Nah ini nih, yang B ini pengertian keseluruhan dari pendapatan. Jadi pendapatan itu apa sih?
pendapatan itu nilai total balas jasa, kayak gaji, gitu-gitu. Ini tuh pengertian dari pendapatan, kalau yang option B. Lanjut, yang option C, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian dalam periode tertentu. Nah, ini yang tadi balik lagi ke pengertian yang awal banget nih. Ini tuh pengertian dari pendapatan nasional. Jadi, kalian jangan salah mindset gitu ya. Jadi, maksudnya pendapatan nasional itu bukan kayak gaji, hanya semata-mata gaji penduduknya gitu, bukan. Jadi, pendapatan nasional itu nilai barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh yang mampu dihasilkan oleh negara tersebut dalam periode tertentu, yaitu biasanya periodenya itu 1 tahun gitu. Jadi yang C ini pengertian secara umum dari pendapatan nasional. Terus yang D, nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor perekonomian dalam periode tertentu. Nah ini pengertian dari yang metode produksi tadi. Highlight-nya ini di metode produksi, ini nilai tambah barang dan jasa. Tadi buat ngilangin value added ya, buat ngilangin perhitungan ganda. Terus yang E, seluruh penghasilan warga negara yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam periode tertentu. Nah ini tadi yang kuning-kuning ini tadi ya, itu GNP atau PNB sama aja gitu. Ada yang mau ditanyain? Bisa langsung unmic atau di chat aja ya. Aku kecepatan nggak sih guys? Kak, tadi yang B pengertian apa? Yang ini yang B ya, nilai total balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam periode tertentu. Iya. Ini pengertian dari pendapatan nih, yang B. Pendapatan secara umum. Kayak misalnya, kamu kerja, terus dapat balas jasa. Nah itu, pendapatannya, balas jasanya itu pendapatan nih, total balas jasa yang diterima, gitu. Oke, Kak, makasih. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau aku kecepatan bilang ya guys. Aku nggak bisa ngomong lama-lama soalnya kebiasaan gini. Ada yang perlu diulang lagi nggak? Atau lanjut aja mungkin? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Bentar. Nih, ada lagi soal pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah proses produksi di dalam masyarakat dari berbagai lapangan usaha suatu negara dalam kurun waktu 1 periode, merupakan metode pendekatan. Ini udah gampang banget nih guys, tadi udah. Highlight-nya itu nilai tambah proses produksi. Ayo. Apa nih? Metode produksi, Kak. Iya. Ini udah gampang banget ya. Ini yang E. Terus yang 13, dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dihitung berdasarkan titik-titik tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi. Maaf, Ya? PPT-nya belum ganti. Oh, belum ya? Di kalian yang lain udah belum ya, guys? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum kok. Masih slide yang mana? Masih yang Masih tadi. slide Yang nomor 2, Kak. Nah, nomor 2. yang belum. Coba bentar. Sekarang masih? Udah ganti belum? Belum, Kak. Belum ganti, Kak. Belum, Kak. Masih yang metode produksi, Kak. Wah, jauh banget metode produksi. Pembahasan. Sebentar. Aku share screen ulang ya. Oke, Kak. Udah kelihatan semuanya? Masih hitam, Kak. Oke, tunggu dulu. Belum ya?
Belum, Kak. Dihitung, Kak. Berapa ya? Masih loading, Kak. Coba stop lagi deh. Udah belum, guys? Ada, Kak. Udah, Kak. Mantap. Tadi sampai mana ya kalian? Terakhir di mana slide-nya? Yang atas. Slide 8. Di slide 8, Kak. Nah, ini udah. Oh, ini terakhir ya? Jadi dari tadi munculnya di sini aja? Iya. Oke deh. Berarti ini udah ya, yang 8 ya? Udah, Kak. Sekarang yang 9. Nah ini. Tadi ini yang udah kita bahas sebelumnya. Ini di-highlight di nilai tambah proses produksi. Aku ulang aja deh. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah proses produksi di dalam masyarakat dari berbagai lapangan usaha suatu negara dalam kurun waktu satu periode merupakan metode pendekatan ini yang di-highlight di nilai tambah proses produksi. Gitu. Ada yang tahu jawabannya? Tadi sebenarnya udah dibahas sih. Cuman mungkin ada yang kelewat tadi. Boleh banget nih bantu jawab. Tadi metode pendapatan nasional itu ada 3, pengeluaran, pendapatan, sama produksi. Yang ditanya itu nilai tambah proses produksi. Ini jawabannya yang E ya, pendapatan atas produksi. Di-highlight di nilai tambah proses produksi, gitu. Lanjut yang nomor 13, dalam menghitung tingkat pertumbuhan, iya yang E Anissa, benar banget. Lanjut ya, nomor 13, dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dihitung berdasarkan titik-titik tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya. Oke, ada yang tahu? Pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini tuh kelihatan ya guys jawabannya? Udah aku coret. Iya. Aduh, parah banget. Oke, ini yang E ya guys jawabannya, yang PDB real. Jadi, buat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara itu biasanya pakai pendapatan per kapita, yang pendapatan rata-rata itu. Nah, pendapatan per kapita itu dihitungnya dari PDB atau GNP real. Ini jadi aku tambahin real ini nih di sini. Bukan yang nominal ya, pakainya yang real buat ngilangin unsur inflasi tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Bisa banget nih yang langsung on mic aja. BTW ini dari buku apa ya, Kak? Ini dari buku Inten. Aku dulu adanya buku Inten soalnya. Kamu Buten juga ya, Yellow? Buku Inten 2021. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Atau kurang jelas mungkin? Bukannya yang merah ya, Kak? Buku merah yang mana ya? Nggak tahu sih, ini aku adanya buku Inten nih. Ini ada tulisan ininya Intennya. Iya, buku Buten. Kak, saya masih kurang paham perbedaan domestik dan nasional. Oke, aku ulang lagi ya. Bentar. Underneath. Jadi tadi PDB sama GNP ya? PDB sama PNB. Kayak yang tadi aja ya. Jadi ini nih, misalnya ini Indonesia. Aduh, jangan kuning. Biru. Ini misalnya Indonesia. Indonesia itu ada yang WNI, ada yang WNA. Nih. Terus ini Amerika Serikat nih. Misalnya Indonesia sama antara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini ada penduduk kita nih, ada TKI-nya gitu. Jadi kewarganegaranya Indonesia, cuman warga Indonesia cuman kerjanya di AS gitu.
Nah, ini. Nah, jadi PDB sama GNP itu apa? Jadi kalau GDP domestik itu yang kalian lihat negaranya aja, misalnya PDB Indonesia, apa tuh PDB Indonesia? Nah, ini yang ada unsur WNI sama asingnya. Jadi kan kalau yang kerja di Indonesia itu kan nggak cuman WNI aja ya, kayak misalnya ada KFC, ada McD, ada Vans gitu-gitu ya, ada Nike, Adidas gitu-gitu, itu kan mereka juga melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonominya ini masuknya ke PDB gitu. Yang biru ini PDB. Jadi kan ada warga negara asing yang juga melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, itu masuknya ke PDB. Nah, terus kalau PNB itu apa? Kalau PNB itu yang ini nih, kalian lihatnya di WNI-nya. Kalian fokus ke WNI-nya aja, yang negara kitanya aja. WNA-nya nggak termasuk gitu ya. Jadi WNI yang apa ya, benar-benar pendapatan Indonesia. Nah, itu baru PNB nasional. Jadi yang KFC, McD, KFC itu apa ya, luar apa bukan ya? Pokoknya KFC, McD, Vans gitu-gitu, itu nggak masuk ke PDB gitu. Karena itu punya pihak luar gitu. Gampangnya gitu aja sih. Biasanya aku ngingatnya pakai perumpamaan kayak gini. Iya, oke. Ada lagi yang mau nanya? Berarti PNB itu pendapatan warga negara itu sendiri. Iya, kayak pendapatan secara apa ya? Secara real gitu, pendapatan bersihnya gitu loh. Bukan bersih juga sih sebenarnya, kalau pendapatan bersih itu kan yang tadi ya, yang udah di yang NNI tadi, pendapatan bersih itu yang NNI. Jadi kalau GNP tuh yang kayak cuman WNI-nya aja, pendapatan warga negara Indonesianya sendiri itu aja, nggak ada unsur asingnya. Kalau pendapatan bersih itu yang masuknya NNI tadi. Ntar kalau kalian ditanya suruh ngitung pendapatan bersih, itu bukan GNP ya, tapi NNI, Net National Income. Gitu. Kak, kan kalau perusahaan luar negeri ada pajak, itu masuknya kemana? Kalau perusahaan luar negeri ada pajak, kemana ya? Tapi itu nggak masuk juga sih ke pendapatan kita. Kayaknya kalau pajak tuh di luar ini deh. Aku keep dulu ya, aku juga kurang tahu, takut salah. Mungkin aku jawab ntar ya di Discord. Kak, maksud pendapatan bersih atau kotor itu apa ya, Kak? Oh, kalau pendapatan bersih, bentar, mungkin bisa balik ke slide yang ini ya. Sebentar. Pendapatan bersih sama kotor ya. Bentar ya. Nah, jadi kalau pendapatan bersih itu, ini nih, yang ini NNI. Net National Income, pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih itu yang bisa kita lihat udah ngurangin unsur pajak tidak langsung, tambah subsidi. Subsidi itu kan kayak apa ya, kayak pengeluaran pemerintah, cuman nggak ada kayak pengeluaran cuma-cuma pemerintah gitu kan, kayak apa ya, bukan balas jasa dari ininya juga, dari penduduknya juga, jadi kayak cuma-cuma gitu. Jadi dia tuh cuman udah ngeluarin pajak tidak langsung sama subsidi, jadi udah nggak ada unsur itunya lagi. Nah, kalau yang bersih, ini yang bersih, kalau yang kotor itu dia masih ada unsur ininya, pajaknya sama subsidinya belum ditambah-tambahin. Jadi istilahnya kayak masih masih ada unsur pajaknya itu tadi gitu. Kak, nggak join DC-nya, Kak. Bentar. Kalau PDB berarti pendapatan WNI sama WNA-nya masuk, Kak. Iya, kalau PDB. WNA-nya ini WNA yang ini aja ya, yang WNA kerjanya di Indonesia gitu. Kayak yang tadi McD, terus ada Vans, ada Nike gitu-gitu, itu masuknya ke PDB.
PDB Indonesia. Gitu. Aku ngajuin DC-nya, Kak. Oh. Ya udah deh, ntar mungkin kamu bisa ini DM aku lagi di Instagram ya, Benedikta_Listia. Ntar aku jawab di situ aja. Soalnya aku masih ragu-ragu juga sih kalau yang tadi pajak tadi, aku takutnya jadi sesat. Sorry ya, Hyo. Lanjut lagi, Kak, Discord kapan oprek lagi? Aku mau join. Aku kurang tahu deh kalau itu. Coba nanti mungkin bakal join lagi deh. Bakal oprek lagi deh. Kalian pantengin terus aja ya, marsianjar.id. Iya, sama-sama Umi. Oke, Naila. Kamu mau nanya, kalau di soal ada salah satu unsur yang nggak ada, misal nggak ada transfer payment, itu diabaikan aja ya? Iya, diabaikan aja. Jadi yang kalian cari yang tertera aja di soal gitu. Cuman biasanya ada juga yang ini, yang kayak tadi GDP tadi ada yang nanya ya, kalau GDP gimana nyarinya? Nah itu dia pakai rumus sendiri, pakai yang tadi 3 metode tadi. Jadi dia nggak sertain di soal, tapi kalian nyari sendiri pakai rumus yang 3 metode gitu. Terus kalau yang ekspor neto, ini biasanya dibilangnya ekspor neto ya guys. Jadi kalau misalnya nggak diketahuin PFDN berapa, PFLN berapa, terus langsung ekspor neto, bukan ditambah ya, dikurang gitu. Jadi GDP dikurang ekspor neto, bukan ditambah ekspor neto. Misalnya diketahui ekspor neto sebesar 25 juta. Nah, berarti GDP dikurang ekspor neto yang 25 juta itu. GDP dikurang 25 juta. Gitu. Kenapa dikurang? Kalau buat yang masih bingung, Kak, kenapa kalau yang diketahui ekspor neto, kenapa jadi dikurang gitu? Bentar, ini aku kasih catatan aja deh. Kalau yang diketahui ekspor neto, ini kan namanya ekspor neto ya. Nah, kalau yang diketahui ekspor neto, berarti rumusnya GDP. Duh. Aku tadi lupa bilang nih. GDP dikurang ekspor neto, jadi langsung. Duh, maaf banget nih guys, jelek tulisannya. Nah, jadi kenapa kalau langsung diketahui ekspor neto itu jadi dikurang? Karena kan kalau PFDN itu kan pendapatan warga domestik di luar negeri. Nah, PFLN ini pendapatan warga asing di dalam negeri. Nah, jadi kalau PFDN yang pendapatan kita, pendapatan warga Indonesia lebih gede, kan positif ya, dikurang pendapatan asing. Pendapatan asingnya itu bentar. 25 juta PFDN pendapatan warga domestik di luar negeri. Pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Iya, karena kalau PFDN itu pendapatan domestik di luar negeri, terus kalau yang PFLN pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Jadi kalau dibalik, kalau langsung ditanya ekspor netonya, berarti tinggal dikurang aja ya, GDP dikurang ekspor neto. Gitu. Aku lanjut ya, guys. Sebentar. Tadi sampai mana ya? Ini tadi udah belum ya? Udah, Kak. Udah ya. Lanjut ke ini udah. Lanjut ke ini, distribusi pendapatan. Jadi, tingkat pemerataan pendapatan nasional suatu negara dapat diukur dengan menggunakan koefisien Gini atau biasanya disebut dengan indeks Gini ratio dan kurva Lorenz gitu.
Oh, yang belum di-unmute bisa tolong unmute ya, biar bisa lebih kondusif belajarnya. Oke, makasih. Nah, jadi kurva Lorenz itu apa? Jadi pendapatan rata sempurna. Nah, tadi kurva Lorenz itu buat mengukur pemerataan pendapatan nasional, mengukur distribusinya itu. Nah, kalau pendapatannya rata-rata sempurna, berarti kurvanya itu cuman diagonal OX aja. Nah, ini yang diarsir ini menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang A ini ya, ini distribusi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi kalau rata sempurna, yang kayak kantong ini nih, nggak ada nih. Jadi cuman garis gini aja, artinya rata sempurna. Jadi yang diarsir ini makin kecil gitu, daerahnya. Terus semakin jauh dari garis diagonal, semakin timpang distribusi pendapatannya. Nah ini nih, berarti kalau semakin timpang, daerah yang diarsir ini semakin gede nih, guys. Kantongnya ini semakin gede kemiringannya gitu. Daerah A-nya makin gede yang diarsir. Terus lanjut koefisien Gini. Semakin besar angka koefisien Gini, semakin buruk distribusi pendapatan. Nah, jadi aku sendiri dulu sih aku diajarin sama guru aku buat ngingat-ngingatnya gitu, pakai ini aja nih garis ini. Jadi kalau koefisien Gini itu antara 0 sampai 1 aja skalanya. Jadi kalau ke kanan, 0 ke kanan makin timpang, kalau mendekati 1 itu makin timpang, kalau kurang dari 1 itu makin merata. Gitu. Nah, terus indikatornya itu ada 3, kurang dari 0,4, ketimpangan rendah, 0,4 sampai 0,5 moderat atau sedang, lebih dari 0,5 ketimpangan tinggi. Jadi kalau 0 ke kanan itu makin timpang, terus kalau 1 ke kiri itu makin rata. Itu aja ya. Skalanya dari 0 sampai 1. Kalau koefisien Gini. Oke, soal lagi nih guys. Bisa nih dibaca bareng-bareng ya. Ketika Bappenas menyiapkan rencana pembangunan nasional, yang harus dipertimbangkan adalah mengupayakan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam teori ekonomi, untuk bisa mengukur pemerataan pembangunan, digunakan sebuah kurva yang bernama, ayo, ada yang bisa? Eka. Iya, ini tuh kelihatan ya jawabannya. Kurva Lorenz ya. Yang E. Nah ini nih, ini kita highlight di mengukur pemerataan pembangunan ya. Distribusi pendapatan. Jadi kalau yang A ini kurva Gini. Kurva Gini itu nggak ada ya guys, adanya indeks Gini atau koefisien Gini. Jadi kurva itu adanya kurva Lorenz, kalau yang buat pemerataan pendapatan. Terus kalau kurva indiferensi ini ada di materi teori perilaku konsumen. Jadi kurvanya itu antara barang A dan barang B, antara kedua barang gitu, dan menggambarkan dua barang konsumsi yang memberikan kepuasan yang sama. Ini mungkin lebih lanjut, ntar kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terus yang kurva Philip ada, kurva Philip. Kurva Philip itu hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran. Ini juga nggak masuk materi ini. Terus selanjutnya ada kurva Isokos. Kurva Isokos itu nanti kita ketemu di materi teori perilaku produsen antara tenaga kerja sama modal. Kurvanya itu antara tenaga kerja sama modal, yang menggambarkan dua macam faktor produksi yang memerlukan anggaran biaya yang sama. Gitu. Terus yang selanjutnya kurva Lorenz, ini tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Gitu. Selanjutnya, apabila koefisien Gini suatu kurva Lorenz di suatu negara adalah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa di negara tersebut tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Sebab koefisien Gini mendekati 0, berarti pendapatan makin merata. Oke, gimana nih guys? Sebab koefisien Gini mendekati 0. Iya. A, ada yang lain? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ayo yang lain nih. Yang mana nih? Dibaca coba ya.
Apabila koefisien Gini suatu kurva Lorentz di suatu negara adalah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa di negara tersebut tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Nih, dilihat lagi nih, tidak terjadi. Tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. 0,05 tidak terjadi ketimpangan. Sebab koefisien Gini mendekati 0 berarti pendapatan makin merata. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Rata-rata di dua jawaban itu ya. Oke, lanjut aja ya. Jadi jawabannya itu yang ini bukan C, ini salah benar ya. Salah benar tuh apa sih? D ya? Iya, salah benar D. Ini aku salah ketik ya guys, Tipo. Jadi apabila koefisien Gini suatu kurva Lorentz di suatu negara adalah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa di negara tersebut tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, ini salah ya, guys. Jadi kalau sama sekali nggak ada ketimpangan itu, berarti angkanya itu di angka 0. Kalau ini kan masih ada 0,05 ya. Berarti ini masih ada ketimpangan sedikit nih. Jadi kalau rata sempurna, benar-benar rata gitu, nggak ada ketimpangan, mestinya 0, bukan 0,05. Sebab koefisien Gini mendekati 0, berarti pendapatan makin merata. Nah, iya tadi kalau dari satu ke kiri itu makin merata ya. Nih, ini mestinya, aku coret-coret gini sebenarnya kelihatan nggak sih guys? Kelihatan kan ya? Coret-coret gini nih. Apa di aku doang? Kelihatan, Kak. Kelihatan kan ya? Oke. Takutnya di aku doang, dari tadi aku coret-coret. Jadi kalau yang rata sempurna ini bukan 0,05, tapi 0. Ini udah rata sempurna ya, jadi ini salah. Sebab koefisien Gini mendekati 0, berarti pendapatan makin merata. Nah ini yang tadi ini ya. Ini 0, ini 1. Kalau ke sini makin rata, kalau ke 0 makin rata. Kalau dari 0 ke 1 berarti makin timpang. Jelek banget. Makin timpang gitu. Koefisien Gini mendekati 0, berarti makin rata distribusinya. Jadi jawabannya itu, tadi salah benar tuh D ya? Jawabannya itu yang D. Ini salah ketik. Gitu. Kak, maaf nih, saya nggak ada pilihan jawabannya. Oh iya, ini emang nggak ada pilihan jawabannya, aku nggak masukin. Orin, sorry banget. Ini biasanya dihafalin sih soalnya. Gitu. Yang pakai itu ya, kalau jawaban yang benar-benar berhubungan itu A, terus benar-benar itu B, terus kalau benar salah itu C, salah benar itu D, gitu. Itu pakai yang itu, cara menjawab yang itu. Iya, sama-sama, Orin. Oke, ada lagi yang mau nanya? Dari soal 7 sama 14 nih. Boleh banget langsung on mic ya. Atau raise hand. Atau di chat juga boleh nih. Kak, kalau di UTBK ditampilin optionnya nggak? Iya, kalau di UTBK ditampilin kok, santuy aja. Cuman kalau menurut aku, kalian tetap harus ngafalin sih guys, soalnya itu juga nguras waktu gitu. Kalau UTBK tuh kalian bener-bener kayak hektik gitu loh ngerjain soal. Jadi kalau lebih baik menurut aku dihafalin gitu. Cuma sebenarnya nggak harus dihafalin spesifik gitu juga sih. Ntar kalau kalian sering latihan soal gitu juga lama-lama hafal sendiri. Gitu. Tapi tetap ada. Selalu aja. Ada lagi yang mau nanya? Iya, sama-sama. BTW kemarin pas aku UTBK tuh kebanyakan soalnya yang keluar yang ini nih, yang 13, 123, 24 gitu-gitu tuh, itu banyak banget yang keluar. Yang ini jarang sih yang sebab akibat gini. Ini biasanya di SIMAK UI atau UTUL. Iya, gitu. Ada lagi yang mau nanya? Bapak-bapak yang paling banyak keluar di UTBK?
Oh ini aku nggak bisa itu sih, nggak bisa tahu spesifiknya gitu. Soalnya emang antara aku sama temen aku tuh beda-beda gitu loh. Cuman biasanya kalau di UTBK yang keluar yang simpel-simpel sih. Justru di UTBK tuh yang keluar yang simpel-simpel. Makanya kalian biasanya kita tuh suka nggak bisa jawabnya gitu, soalnya jarang kita pelajarin gitu loh. Ini materi ini kemarin aku keluar sih, pendapatan nasional. Jadi kalian jangan mengabaikan materi-materi simpel ya guys. Jangan fokus ke yang susah-susah aja kalau di UTBK. Biasanya materi yang rumit itu keluarnya di UTUL sama SIMAK UI. Kayak yang akuntansi gitu-gitu, itu biasanya di UTUL sama SIMAK UI. UTUL UGM. Mending belajar yang materi prioritas atau dari dasar, Kak? Kalau aku sendiri lebih suka dari dasar sih, kayak perlahan-lahan gitu. Jadi seenggaknya kalian tahu konsep, bukan ngafalin materi aja, cuman kalian tahu konsep. Kan aku sendiri masuk UGM itu kan lewat jalur UTUL ya. Nah, kalau di UTUL sama SIMAK itu, jadi kalian bener-bener harus paham konsep gitu. Soalnya antara materi sama soal tuh bener-bener beda gitu loh, guys. Jadi kalau saran aku sih, mending kalian belajarnya dari konsep dasar aja. Biar kalau di soalnya diputar-putar, soalnya diacak-acak gitu, kalian masih bisa ngerjain gitu. Pengalaman aku TBK tahun ini yang keluar ekonomi dasar dan hitungan benar-benar nggak ada. Tapi lebih baik belajar hitungan juga. Oh iya, aku yang pendapatan nasional dulu keluar sih yang hitungan. Ya kan guys, beda-beda. Iya benar, makanya mending pelajarin semua aja ya. Kalau habis belajar konsep dasar ekonomi itu, mending belajar materi apa, Kak, selanjutnya? Konsep dasar ekonomi. Sebenarnya bebas sih ya. Konsep dasar, iya permintaan penawaran juga bisa. Ini pendapatan nasional juga masuknya ke yang dasar loh guys. Ini kan materi kelas 11 ya. Masuknya ke yang dasar. Akuntansi aku nggak dapet sih pas UTBK. Cuman pas UTUL UGM sama SIMAK UI itu aku dapet akuntansi. Akuntansinya juga yang akuntansi ribet gitu loh. Jujur aku sendiri nggak bisa akun sih guys. Gitu. Makanya kalau itu kalian kuatin di yang materi-materi dasar gini aja sih kalau kata aku, yang kayak permintaan penawaran, elastisitas. Terus kurva-kurva tuh biasanya juga keluar TBK gitu. Iya, benar-benar beda. Di aku kelas 10 materi ini. Oh iya ya, kelas 10 ya. Apa kelas 10 ya? Aku lupa deh. Iya deh, kayaknya kelas 10 deh, Faye, bener. Kak, aku izin duluan ya, makasih banget atas materinya. Oke, Mutia. Kak, habis di site ini masih ada Latsol nggak? Oh, masih ada, bentar. Kasihkan ngobrol ya. Ini kayak terakhir deh. Iya, ini materi terakhir. Ini ya tadi. Untuk dapat mengetahui ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggunakan, ada yang tahu, guys? Bisa 2 nih. dan 4. Iya, tadi 2 dan 4. Iya, oke deh. Mantep banget nih. 2 dan 4. Jadi kalau distribusi pendapatan itu yang tadi ya, indeks gini atau koefisien gini, sama pakai kurva Lorenz. Kalau kurva Engel itu yang itu tuh yang ngegambarin antara pendapatan sama jumlah barang yang bisa dikonsumsi. Ini bukan masuk materi ini, mungkin nanti kita bahas ya guys, secara spesifiknya. Udah gitu nomor 8, makin buruk distribusi pendapatan di suatu negara, maka nilai koefisien gini, ini yang B, makin mendekati 1, yang tadi garis itu tadi ya. Gitu. Oke deh. Nih, nah ini baru terakhir. Ada yang mau ditanyain nggak? Ntar aku baca kolom chat ya. Kakak bisa ini. Oh ya itu tadi terakhir, slide terakhir tadi, Yasmin Salma. Kakak di UGM jurusan apa? Aku di UGM jurusan manajemen. Mungkin ada yang mau di manajemen UGM juga nih. Bisa banget nih nanya-nanya. Kak, kalau yang ditanya PNB dikurang produk luar negeri atau neto itu jawabannya apa, Kak? Kak, kalau yang ditanya
PNB dikurang produk luar negeri. Oh, itu tuh kalau apa rumus dari PNB, nyari apa PNB itu GDP dikurang ekspor neto yang tadi apa PFDN min PFLN. Bukan PNB ya, mungkin maksud kamu itu kali ya, PDB kali ya. Kalau PDB dikurang produk luar negeri tadi, jawabannya GNP, PNB. GNP atau PNB, gitu. IG-nya apa? IG-nya Benedikta_Listia. Ada kok di Marsi Ajar ID. Kalian cari aja yang di tutor itu, tutor Soshum. Kalau UTBK-nya Kak, aku masuk UGM bukan dari UTBK guys. Kalau UTBK aku jelek sih. Ini privacy ya guys. Tapi masih di apa antara 600-an gitu. 600 sekian gitu. Kak, kalau yang ditanya PNB dikurang, oh ini tadi udah ya, udah aku jawab ya. Feedback ya, oke. Oh ya, BTW guys, ini ya, kalian isi feedback dulu.